Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Rivaldi, NPM 1940302044. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan AC/DC rectifier, yaitu dengan praktikum rangkaian elektronika. Nah, yang pertama di sini menggunakan percobaan penyiaran setengah gelombang. Nah, bisa kita lihat pada rangkaian ini, rangkaian pertama ini tanpa alat ukur dan yang kedua ini dengan alat ukur. Nah, jadi di sini kita menggunakan mensimulasikannya dengan aplikasi bernama PSIM. Nah, langsung saja kita ke aplikasi PSIM-nya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rangkaian pada modul seperti ini. Pertama-tama masukkan tegangan sumbernya. Lalu masukkan resistor. Dan juga masukkan tristornya. Nah, pada tristor ini kita naikkan kaki gate-nya seperti itu. Lalu kita masukkan alat ukur. Nah, setelah itu kita hubungkan semuanya. Mohon maaf, saya lupa memasukkan gating blocknya. Kita masukkan dulu gating blocknya. Nah, seperti ini. Lalu kita hubungkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita ubah masing-masing nilainya. Yang pertama, tegangan sumber di sini kita gunakan yaitu sebesar 311 volt. Dan langsung saja kita ubah dengan sebesar 311 volt. Lalu di sini frekuensi yang kita gunakan adalah 50. Kita display agar nampak kelihatan nilainya. Oke. Setelah itu kita masukkan nilai gating blocknya, itu kita lihat pada tabel. Di sini kita mengukur 10/180 dengan frekuensi sebesar 50 Hz. Frekuensinya 10/80 dengan frekuensi 50 Hz. Oke. Nah, di sini resistornya oke, 12. Nah, pada alat ukur ini kita masukkan dengan nama Vin. Lalu ini V out-nya. Dan ini VRMS-nya. VSCR, maaf.
Lalu kita masuk ke simulate, lalu simulation control. Di sini bisa dilihat ketika ingin membuat melihat dua gelombang, nah di sini yaitu 2 dibagi 50. Jadi total tekan yang dipakai 0,04 itu. Ya, langsung saja kita run. Nah, di sini kita masukkan VIN-nya. Lalu VSCR-nya. Kemudian Vout-nya. Nah, bisa lihat di sini bentuk gelombang ketika tegangan masuk, bentuk gelombang AC, lalu pada saat di VSCR gelombang tersebut membentuk setengah gelombang dengan bentuk gelombang seperti berbentuk segi 4, dimana pada saat gelombang masuk arus akan naik, lalu stabil kembali dan turun lagi kembali. Nah, pada saat tegangan output juga membentuk setengah gelombang, di mana tegangan akan membentuk seperti gunung lalu datar kembali seperti itu. Dan bisa dilihat di sini tegangan SCR-nya yaitu 6,87 volt dan Vout-nya 1,55 dan VIN-nya 2,19. Kita lanjut switching points-nya di sini. Maaf ya. Kita lihat di sini terakhir 170/180. Oke, kita masukkan 170/180. Lalu kita run. Kita masukkan tegangan inputnya, tegangan SCR, dan tegangan output. Nah, bisa dilihat di sini terjadi perbedaan yang signifikan dimana pada saat input masuk gelombangnya AC, lalu pada VSCR gelombang akan melonjak naik, lalu merosot turun kembali, stabil kembali dan melonjak lagi naik. Begitu juga dengan Vout, dimana hampir membentuk gelombang segitiga, dimana arus naik lalu melonjak naik, arus masuk melonjak naik di 0,8 lalu turun lagi kembali. Di sini bisa kita lihat dengan tegangan inputnya 2,19, lalu VSCR-nya 1,67 dan Vout-nya 5,19. Nah, lalu di sini kita masuk ke percobaan 2 dengan kapasitor. Nah, jadi di sini kita menambahkan kapasitor yaitu 2200 dan 330. Masukkan kapasitor. Di sini kita ubah kapasitornya dengan kapasitansi sebesar 2200 mikrofarad.
kita run, masukkan VN nya lagi seperti biasa, VSCR dan VOut nya. Bisa kita lihat di sini terjadi perbedaan pada VOut nya, dimana arus masuk dan melonjak naik lalu turun dengan signifikan sampai arusnya kembali naik lagi seperti itu, lalu turun dengan perlahan lagi. Bisa dilihat di sini untuk tegangan outputnya 3,53. Lalu kita ubah ke 330. Lalu kita run, masukkan lagi VIN nya, VSCR nya, VOut nya. Nah, bisa lihat di sini pada VOut nya dengan kapasitor 330, pada saat arus masuk ya, arus lalu melonjak naik di sekitar 50, lalu arus akan stabil hingga pada di titik ini arus sedikit naik lalu stabil lagi. Nah, di sini VOut nya sebesar 4,45 volt. Baik, di sini kita masuk pada percobaan B, di mana penyiar gelombang penuh. Nah, di sini saya jelaskan sedikit terkait rangkaiannya. Nah, di sini gate 1 dengan gate 4 berhubungan dan juga gate 2 dengan gate 3 itu berhubungan. Jadi pada tegangan sumber plusnya akan masuk ke gate 1, lalu gate 2 di sini akan menutup dan arus akan masuk ke beban, lalu masuk lagi ke sampai gate keempat. Nah, begitu juga dengan min dari tegangan sumber. Jadi arus masuk ke gate 2, di sini gate 1 akan menutup, lalu lalu arus tersebut akan masuk lagi ke beban, lalu terus hingga masuk sampai ke gate 3 seperti itu. Nah, di sini berhubung saya sudah menyiapkan rangkaiannya, mari kita buka. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini gate 1 dengan gate 4 itu berhubungan, dan gate 3 dengan gate 2 itu berhubungan. Nah, pada percobaan pertama ini kita tanpa menggunakan kapasitor. Sini langsung saja kita runkan. Sini kita masukkan VIN nya, lalu berurutan V1, V2, V3, V4. Ini terakhir V output. Nah, kita lihat bagaimana untuk gelombangnya. Nah, di sini ketika arus input masuk, di sini ketika V1 dengan V3 berhubungan, V1 dengan V4 berhubungan, jadi ketika V1 dan V4 on, maka V2 dengan V3 tersebut akan off, menutup. Begitu juga sebaliknya, jika V2 dengan V3 ini on, maka V1 dengan V4 ini off, seperti itu.
Lalu pada Vout tersebut gelombangnya tidak terdapat gelombang negatif ya. Bisa dilihat di sini di mana tegangan V1, V2, V3, V4 nya sama, yaitu 7,07, dan tegangan input dan outputnya juga sama, 2,19. Lanjut, di sini kita melakukan dengan kapasitor ya. Ini tabel 12 dengan kapasitor, yaitu sebesar 330 mikrofarad dengan sudut penyalaan 0,180. Sini langsung saja kita tambahkan kapasitor. Kapasitor sebesar 330 mikrofarad. Nah, selesai kita run dan kita lihat apa perbedaannya di mana. Biasa masukkan V-in, V1, V2, V3, V4 dan V-out-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Di sini perubahan yang terjadi yaitu pada Vout-nya, di mana ketika Vout arus akan naik dan stabil hingga di titik puncaknya seperti itu. Bisa dilihat untuk V1, V2, V3, V4 nya 7,67, lalu pada saat arus masuk 2,119, dan ketika tegangan keluar sebesar 3,00. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan percobaan elektronika daya, yaitu praktikum elektronika daya, yaitu percobaan 4 yang berjudul DC-DC copper. Percobaan boost converter. Sebelumnya saya jelaskan dulu prinsip kerjanya. Di sini kita akan menggunakan MOSFET. MOSFET di sini mempunyai dua kinerja, yaitu on dengan off. Ketika MOSFET ini on, maka tegangan dari sumber ini akan mengalir ke induktansi, lalu induktansi akan menyimpan sedikit tegangan, lalu kembali lagi ke MOSFET. Jadi arah gerak rangkaiannya hanya berputar di sini saja. Namun ketika MOSFET ini off, maka tegangan akan masuk ke dioda, lalu masuk ke kapasitor, dan masuk ke beban. Nah, apabila ketika MOSFET ini on, maka arus akan kembali lagi ke induktansi ini, dan rangkaian yang akan bekerja hanya di sini saja. Seperti itu. Baiklah, di sini saya akan coba merangkai.
sini kita coba merangkai. Baik, jadi sini sudah jadi rangkaiannya. Lalu kita masukkan nilainya. Nah, di sini induktansinya sebesar 0,6 Henry. Oh, mohon maaf, ini salah saya. Di sini induktansinya sebesar 0,6 Henry. Lalu tegangan sumber sebesar 12 volt. Lalu kapasitor sebesar 15 mikrofarad. Lalu resistor sebesar 57,6 ohm. Setelah itu sini sebesar 62.500 Hz dengan duty cycle sebesar 0%. Seperti ini kurang lebih rangkaiannya. Baik, setelah semua dirangkai dengan menambahkan simulate kontrolnya, lalu kita runkan, masukkan D nya, lalu V in nya dan V outputnya. Nah, bisa dilihat di sini V in nya stabil di angka 12, lalu pada V out perlahan naik sampai ke 12, lalu stabil di 12. Lalu RMS nya kita lihat pada VI nya 1,2 dan V out nya 1,002.
Lalu kita ubah lagi duty cycle-nya ke 90%. Kita run. Oh maaf, kita run, masukkan lagi D nya, PI nya, LV nya. Sebentar, mohon maaf. Lagi VIN nya, bisa lihat pada VIN nya seperti ini, lalu pada VOUT nya terjadi kenaikan, lalu stabil pada angka 15. Baik, di sini kita masuk pada percobaan B, yaitu converter juga. Perbedaannya dengan yang tadi, di sini kita menggunakan saklar seperti ini, bukan dengan menggunakan MOSFET lagi. Lalu kita langsung saja rangkai.
resistor seperti ini ya, kurang lebih rangkaiannya dengan sumber tegangan 12. Sini kita memakai induktansi sebesar 0,0233328. Henry, dan kapasitor sebesar 0,000214 farad atau 214 kali 10 pangkat min 6. Dan resistor sebesar 11,664 ohm. Lalu memakai 5000 Hz dengan duty cycle sebesar 0.